Sebelumnya sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Khas kita tujukan pada mu'alifi hadal kitab sahibus sirril wafi wal akhlaqin naki wal fahmi safi Sayyidina Syahmat Asrari radhiyallahu anhu fa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid dharaini amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Karim, Ya Allah, Ya Azim, Ya Fatah, Ya Alim. Iftah kulubana wa kulub ahlina wa zuriyatina bi futuhil arifin. Wa faqina fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma rizukna ya Rabbah nabiyyin wa hawdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bi'afiyatin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Baik, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, perkongsian kita kelanjutannya tentang marjeknya kata ganti. Ya, kembalinya kata ganti ha ini kemana? Pada minggu yang lalu kita telah kongsikan, ya, yang pertama kembalinya kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Nah ini. Kemudian yang pertama kembalinya kepada anak cucu Nabi Adam. Kemudian ya, yang kedua adalah kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Manakala yang ketiga, pandangan ulama, ya, hak tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam pengertian ini terdapat dua pendapat, ya. Ada dua pendapat. Hak kata ganti kembali kepada dhamir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang pertama, yang dimaksud bentuk adalah melalui kekuasaan, ya, kekuasaan. Maka ini di antara hadis mutasyabihat, ya. Pemahaman secara zahir kadang-kadang menyerupakan Allah kepada dengan makhluknya. Maka ditakwil adalah kembali dibentuk itu adalah yang dimaksud kekuasaan. Karena bentuknya adalah perbuatan Allah secara langsung. Oleh itu dalam penyandarannya kepada Allah terdapat dua tujuan. Pertama, memuliakan Nabiullah Adam alaihissalam dengan disandarkan kepada Allah. Ya. Hal ini dikiaskan, disamakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. An tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Ya. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku, ya, untuk orang-orang yang tawaf, yakni iktikaf, ya, yang iktikaf, yang ruku dan yang sujud. Nah, ini wal akifina. Penyandarannya adalah karena apa? Memuliakan tadi. Baik. Jadi baiti, baiti di situ antahira baitia litaifina. Jadi disandarkan kepada rumahku. Berarti rumah Allah. Sedangkan Allah kan tak perlu rumah, Allah tak perlu tempat, kan Allah tidak bertempat. Nah, jadi penyandaran baiti adalah karena memuliakan tempat itu. Masjid, rumah Allah, rumah untuk mengingat Allah, kan? Jadi penyandaran kalimat Allah menunjukkan mulianya tempat tersebut. Nah ini. Jadi dikiaskan ke situ. Nah, jadi kalau Nabi Adam disandarkan kepada Allah menunjukkan mulianya Nabiullah Adam. Yang kedua, karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan dengan bentuk tanpa adanya contoh yang sama sebelumnya. Belum, Nabi Adam adalah makhluk yang pertama yang diciptakan oleh Allah sehingga tak ada contoh sebelumnya. Nah ini, hadis ini telah diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
dari Rasulullah SAW beliau bersabda, janganlah menjelekkan wajah sebab Adam diciptakan sesuai sifat Allah, zat yang maha penyayang. Ya, baik. Jadi dalam bentuk tanpa adanya contoh untuk menunjukkan kemuliaan Nabiullah Adam. Ya. Kemudian Hadratus Syekh radhiyallahu an mengatakan, saya kemukakan bahwa dalam hadis ini terdapat tiga kelemahan, kata beliau. Disinilah ikhwan akhwat menunjukkan betapa alimnya al-alim al-allamah Hadratus Syekh radhiyallahu an. Ya, sehingga apa? Begitu teliti dalam menjabarkan, mencabarkan, menjelaskan hadis-hadis seperti itu, menunjukkan kealimannya. Nah ini. Baik, jadi kata Hadratus Syekh itu menunjukkan kelemahan kata. Hadis ini terdapat tiga kelemahan. Pertama, sesungguhnya Sauri dan A'mashi berbeza pendapat dalam hadis ini. Sauri menganggap hadis ini mursal, sedangkan A'mas menganggap hadis ini marfu. Ya. Sesungguhnya Amasi melakukan pemalsuan. Ia tidak menyebutkan bahwa ia mendengar hadis tersebut daripada Hubaib bin Abi Sabit. Yang nomor tiga, Hubaib juga melakukan pemalsuan. Tidak diketahui kalau ia mendengar hadis tersebut dari Atta. Ya, tak ada yang mengetahui. Maka sangat lemah hadis ini. Baik. Saya kemukakan semua ini, apa? Kenapa Hadratus saya kemukakan semua ini? Saya kemukakan semua ini sebagai bukti yang menetapkan lemahnya hadis tersebut. Ya. Kemudian hadis yang demikian ini diarahkan atas penyandaran bentuknya Adam kepada Allah melalui kekuasaan. Nah, jadi bukan bentuk-bentuk zahir bentuk Nabi Adam ya diserupakan dengan bentuknya Allah sebab Allah tak berbentuk kan. Nah ini maka ditafsiri dengan apa kekuasaan. Baik. Yang kedua ya, pengertiannya ada dua pendapat tadi. Yang kedua, surah atau bentuk dalam hadis tersebut berarti sifat. Nah, ini masuk bentuk adalah sifat. Kan bentuknya segi empat. Nah, contohlah. Kalau kita beli bangku, bangkunya segi empat. Berarti itu sifatnya bangku. Contoh. Sebagaimana ucapan seseorang ini adalah bentuk suatu perkara. Ataupun sifatnya suatu perkara. Dengan demikian pengertian hadis di atas adalah Allah menciptakan Adam sesuai dengan sifatnya. Yakni sesuai dengan sifat Allah. Apa sifat Allah? Yaitu hayat, ilmu, kudrah, sama, basar, iradah, dan kalam. Semuanya sifat-sifat Allah itu berada pada Nabi Adam. Hanya saja kalau Allah sifatnya sifat yang apa? Yang kekal. Kan? Yang hakiki. Kan? Baik. Maka dengan semua ini, Adam dibedakan dari semua hewan. Kan? Dan dibedakan dari malaikat dengan sifat luhurnya, dengan gambaran malaikat telah diperintahkan untuk bersujud, penghormatan kepadanya. Sebab di sini Allah menyandarkan penciptaan Nabi Adam begitu sempurna karena apa? Mempunyai sifat-sifatnya Allah di antara sifat yang tak dimiliki oleh binatang, contoh ilmu, kan? Ilmu. Binatang tak ada ilmu. Nah ini. Maka kesempurnaan Allah sempurnakan penciptaan Nabi Adam. Di antara bukti kesempurnaan Nabi Adam adalah adanya perintahnya Allah kepada malaikat untuk memberikan penghormatan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Kan? Allah perintahkan semua penghuni surga untuk memberikan penghormatan kepada Nabiullah Adam. Fasajadu illa iblis. Semuanya memberikan penghormatan, sujud, yakni sujud penghormatan kecuali iblis. Ibni Uqail radhiyallahu an berkata, sifat Adam dikhususkan dengan disandarkan kepada Allah dengan tujuan untuk mengistimewakannya, ya, mengistimewakan Nabiullah Adam alaihissalam, yakni sifat
kekuasaan yang menyerupai sifat ketuhanan. Ada kekuasaan, ada kudroh. Manusia pun ada kudroh kan. Tapi kudroh yang ditentukan oleh Allah. Kudroh seperti mengatur, ya, kemudian sujud, penghormatan. Nah ini sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam menunjukkan kemuliaan Nabi Adam. Melestarikan perintah dan siasat untuk memakmurkan negara dan menciptakan kedamaian dan ketentraman. Ya, ini semua adalah di antara sifatnya khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sifatnya khalifah. Untuk memakmurkan, menciptakan kedamaian. Nah ini. Tidak ada kelompok malaikat dan jin yang memiliki sifat yang komplit seperti manusia. Tak ada. Manusia diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat dalam surah At-Tin, Allah berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, pada bentuk yang paling sempurna, sifatnya pun sempurna, kan? Baik. Yang dimaksud bentuk di sini adalah bentuk yang abstrak, bukan bentuk secara konkret yang nampak mata kita, bukan. Abu Muhammad bin Qutaibah menalar hadis ini dengan pendapat yang sangat tidak layak, yakni Allah mempunyai bentuk, namun tidak seperti bentuk-bentuk yang ada. Nah, kalau nyandarkan seperti itu, berarti Allah ada bentuk, tapi bentuk tak macam bentuk yang ada. Lantas bentuknya macam mana? Kalau mengatakan Allah ada bentuk, berarti tak layaklah sebab Allah bukan benda. Kan? Ini. Dan Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuk tersebut. Pendapat seperti ini timbul dari pikiran yang kacau dan ucapan yang serampangan. Karena pengertiannya adalah sesungguhnya bentuk Adam seperti bentuknya Allah. Tak boleh menyamakan bentuknya Adam seperti bentuknya Allah. Tak boleh. Ya, sebab Allah tidak berbentuk. Nah ini, tak boleh. Kemudian Qadhi Abi Ya'la dari kelompok yang punya keyakinan bahwa Allah itu berjisim, ya, yakni mujassimah, berkata penamaan bentuk dapat diterapkan kepada Allah namun tidak seperti bentuk-bentuk selainnya sebagaimana kita menyebut nama zatnya. Nah, Allah berbentuk tapi tidak berbentuk seperti yang lain, tak boleh juga, kan? Kalau gitu Allah jisim lah. Ya, kalau gitu Allah jisim, sedangkan kita ahli sunnah wal jamaah Allah bukan jisim, Allah adalah zat. Kalau jisim berbentuk, ya, bentuknya rumah ini macam-macam, bulat ke, lonjong ke, segitiga ke, itulah bentuk. Nah, ini. Baik. Saya tegaskan, kata Hadratus Syekh radhiyallahu an, bahwa pendapat seperti ini timbul dari pikiran yang kacau. Karena zat itu berarti benda. Nah, kalau gitu, Allah ini benda lah. Adapun surah itu adalah bentuk keadaan, kan? Pengukuran dan penyusunan yang membutuhkan adanya orang yang membentuk dan menyusun. Sekarang siapa yang membentuk Allah? Sedangkan Allah itu wujudnya la awwalalahu. Tak ada awalnya, kan? Sedangkan bentuk berarti ada yang membentuk, kan? Pengukuran penyusunan membutuhkan adanya orang yang membentuk, yang menyusun. Sedangkan orang yang berkata, namun tidak seperti bentuk selainnya, menyalahi ucapannya sendiri. Macam mana bentuk tapi tidak sama dengan yang lain. Dan perkataan seperti ini sama dengan ucapan berjisim, namun tidak seperti jisim-jisim yang lain. Padahal jisim adalah sesuatu yang disusun dan dibentuk. Maka ketika itu berkata, namun tidak seperti jisim-jisim yang lain. Ia menyalahi ucapannya sendiri. Nah, begitulah penjelasan Hadratus Syekh radhiyallahu an tentang hadis yang disebutkan apa? Allah Subhanahu wa taala uh, menciptakan Nabi Adam ala suratihi tadi itu. Jadi ini di antara hadis yang mutasyabihat, ya, jangan langsung dipahami dari segi zahir hadis. Begitu juga ayat yang menggambarkan ayat mutasyabihat, jangan langsung dipahami dari segi zahirnya ayat. Maka
Akhirnya kalau mempunyai pandangan seperti itu, akhirnya kembalilah kepada apa? Mujassimah kan. Mujassimah sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai segala sesuatu. Mukhalafatul lil khawatis. Allah Subhanahu wa taala berbeza dengan apa namanya dengan uh, makhluk yang baru ya dengan yang perkara yang baru. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita ya, senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, pemahaman yang betul, iktikad yang betul kan. Muka-muka Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan anak cucu kita kepada pemahaman iktikad keimanan yang betul sehingga muka-muka dengannya selamatlah dunia, selamat di akhirat kala insyaallah amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Sebelum kita bersurai, pertama sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah ya. Pertama-tama kita sampaikanlah pengumuman nah ini. Manakib kubro keempat, Majelis Zikir dan Maulidur Rasul 6 Juli Ahad jam 7 pagi Masjid Jami' Baitullah Tanjung Sengkuang. Ya, hari Ahad nih ya, Tanjung Sengkuang. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kelancaran, berikan kemudahan sehingga majelis berjalan dengan baik dan apa membawa syiar ya, syiar al-khidmah, syiar Islam dan mengembirakan kepada guru-guru kita, bil khusus menggembirakan kepada almarhum Kiai Nabhan insyaallah. Baik, assalamualaikum. Mohon doa kesembuhan untuk Ibu Jusnidar Pasi. Semalam telah menjalani kemoterapi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala eh, mengangkat segala bentuk penyakitnya insyaallah. Juga juga doa kesembuhan untuk Bapak Agus Setiawan Paman Ian, salah satu tim donatur Hal Akbar Batam yang telah menjalani proses operasi di rumah sakit. Ya, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kesehatannya lagi insyaallah. Baik, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, sama kita baca surah Al-Fatihah dan juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga sahabat-sahabatnya dan pengikut sahabat hingga ke hari kiamat, Allah kepada guru-guru kita, kepada pendahulu-pendahulu kita, ya, kepada mereka-mereka yang senantiasa menyokong majelis-majelis al-khidmah, yang menyumbang majelis al-khidmah yang telah kembali ke rahmatullah bil khusus ya almarhum Kiai Nabhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua kebaikan beliau dan juga mengampunkan semua kekhilafannya insyaallah. Al-Fatihah. Tak lupa juga pada kita anak cucu kita yang masih hidup nih, mudah-mudahan diberikan panjang umur, ya, sehat walafiat, dijauhkan daripada balak dan penyakit. Yang sedang sakit moga-moga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus kepada Ibu Jusnidar Pasi dan juga uh, Bapak Agus Setiawan ya. Mudah-mudahan akan lekas sembuh dan lekas sehat kembali insyaallah. Biiznillah. Tak lupa juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kekuatan kepada kita dapat istiqomah dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, istiqomah dalam memakmurkan, menjayakan, menghidup-hidupkan majelis-majelis yang menjadi yang telah ditinggalkan, yang telah apa diasaskan oleh almarhum Kiai Nabhan. Ya, mudah-mudahan dapatlah istiqomah terus menjalankannya insyaallah dan Allah mudahkan semua urusan kita insyaallah. Tak lupa juga as-sofa mudah-mudahan terus makmur insyaallah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mengambil kita, moga-moga kita diambil dalam keadaan husnul khatimah. Ma'nai li syafaatil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rizqna hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.